Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Arif Wicaksono. Saya adalah dosen pengampu pada mata perkuliahan perdana kita kali ini. Akan membicarakan mengenai pengantar APTI 1. Tim dosen pengajar yang nanti akan mengajar kalian adalah saya sendiri, Andi Arif Wicaksono, kemudian Bapak Suparno Sastra, dan Ibu Stevi Prasasti Anggraini. Nanti di sini kita akan dibantu oleh beberapa asisten, yaitu Nur Asmi, Triwibawa, dan Rofiqul Fahmi. Silakan nanti langsung kalian mengajukan pertanyaan di lab bila ada penyampaian materi dari kami atau dari asisten yang kalian rasakan kurang jelas. Kenapa kalian mesti belajar APTI? Jadi APTI ini adalah mata kuliah unggulan yang hanya diajarkan di UTY. Kemudian dengan APTI, semua mahasiswa diharapkan nantinya akan lebih unggul di bidang teknologi informasi dibanding lulusan universitas yang lain. Tidak hanya di prodi kita, APTI juga diajarkan di prodi-prodi yang lain di UTY. Kemudian apa perbedaan APTI di arsitektur dan prodi lain? Bedanya adalah pada penekanan materi. Contohnya nanti untuk Microsoft Word, kami akan mengajarkan materi tentang menulis artikel, kemudian di Excel kami akan mengajarkan mengenai cara menghitung RAB dan seterusnya. Tujuan mengikuti kuliah APTI ini adalah nanti kalian akan meningkatkan dan melatih skill di bidang teknologi informasi. Saya bacakan mengenai peraturan dan tata cara menggunakan lab. Selama perkuliahan di lab, nanti kalian diharapkan untuk selalu aktif mencari tahu, mengembangkan skill masing-masing. Jangan lupa untuk berlatih lagi di rumah dan aktif berdiskusi dalam teamwork. Kemudian untuk keamanan di lab, nanti semua peserta APTI diharapkan untuk meletakkan tas masing-masing di depan lab. Semua file harus disimpan di flash disk, jangan di hard disk. Agar peserta berikut, jadi kelas berikut tetap nyaman, setelah kalian selesai menggunakan komputer, tolong dimatikan lagi sesuai prosedur, di turn off. Perhatikan barang bawaan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang setelah Anda meninggalkan lab ini. Pada minggu pertama dan kedua, kita akan membahas mengenai pemantapan hardware, software, kemudian OS atau operating system. Nanti akan ada pengetahuan dasar mengenai OS, yaitu byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya. Kita juga akan membahas mengenai beberapa hardware seperti printer, page per minute, kemudian resolusi monitor menyangkut DPI, dan lain-lain. Minggu kedua, kita akan membahas mengenai dasar-dasar software, kemudian pemanfaatan OS. Dalam hal ini yang sering kita pergunakan adalah Windows untuk fasilitas copy file, edit, paste, ekstrak, dan menggunakan antivirus. Di sini nanti juga akan kita ajarkan mengenai bagaimana kalian memanfaatkan Microsoft Office. Minggu ketiga dan keempat adalah mengenai pemanfaatan Microsoft Word. Nanti kalian akan berlatih membuat artikel, jadi akan kami paparkan slideshow mengenai sebuah objek arsitektur. Nanti kalian diharapkan untuk mengulas atau mencontoh menulis karya-karya arsitektur tersebut dalam bentuk tulisan. Minggu keempat, kita akan membahas mengenai pembahasan tata cara penulisan artikel yang baik. Di minggu kelima, keenam, dan ketujuh nanti kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nanti kita akan melatih bagaimana caranya menggambar dengan Microsoft Excel. Excel tidak hanya bisa digunakan untuk membuat formula atau menghitung rumus, tapi juga seharusnya bisa digunakan untuk menggambar, paling nggak menggambar dasarnya denah, itu nanti digambar dengan Microsoft Excel. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 nanti kita akan berlatih untuk menghitung rencana anggaran biaya dari sebuah bangunan. Nanti kita akan sampaikan materi dalam bentuk contohnya gardu jaga. Nanti di minggu ke-6 dan ke-7 ini kita bahas. Dan terakhir apabila masih ada waktu, kita juga akan bahas mengenai kisi-kisi
nanti untuk ujian tengah semester. Perhatikan di sini bahwa APTI nanti akan bernilai sebagai berikut. Tugas kalian nanti akan bernilai 60%, kemudian UTS 20%, dan UAS 20% juga. Jadi kalau digabung akan bernilai 100%. Jangan lupa untuk selalu hadir, karena kehadiran atau presensi akan mengikuti nilai tugas 60%. Untuk UTS nanti akan dilakukan secara tertulis di ruangan ujian dengan nilai 20%. Di minggu ke-8 dan ke-9 nanti kita akan berlatih untuk menggunakan fasilitas Microsoft PowerPoint. Jadi akan kita ajarkan bagaimana caranya kalian melakukan lintas software atau interchange dari Microsoft PowerPoint ke PDF. Kemudian juga nanti kita ajarkan caranya membuat presentasi dengan tema jalan-jalan arsitektur. Nanti kita tentukan objeknya di mana, kemudian kalian buat presentasinya dengan PowerPoint. Dan di minggu ke-9 nanti, kalian berlatih bagaimana caranya nanti kalian mempresentasikan jalan-jalan arsitektur tadi di dalam bentuk PPT di depan kelas. Jadi nanti sistemnya maju satu persatu. Oke. Minggu 10 dan 11, kita akan melanjutkan presentasi materi PowerPoint, misalnya yang minggu kemarin belum selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan desain grafis dengan Corel. Nanti kita akan berlatih membuat desain kartu nama. Kemudian minggu ke-11 kita akan berlatih membuat poster atau leaflet. Jadi akan kita berikan studi kasus bahwa kalian membuat menjadi sebuah developer. Nanti per tipe dibagi per kelompok. Minggu ke-12 sampai ke-14 nanti kita akan bekerja dengan Photoshop. Jadi kalian akan berlatih bagaimana clone, kemudian erase, dots, dan lain-lain. Kalian berlatih membuat efek sepia pada foto, kemudian mengedit saturasi, menaikkan brightness atau tingkat kecerahan, kemudian mengedit foto-foto yang hasilnya gelap. Itu akan dilakukan di minggu ke-12. Kemudian minggu ke-13 nanti kalian akan membahas mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Photoshop seperti crop dan layering, kemudian filtering. Nanti kalian akan berlatih mengcrop foto pribadi kalian. Jadi nanti foto muka, nanti kalian akan diharapkan untuk membawa file foto masing-masing. Kemudian nanti ditempelkan atau di paste di foto artis atau grup band atau film. Jangan lupa bahwa ujian akhir semester nanti dilakukan tertulis, nilainya 20%.